semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Masih sama istri saya, Chef Nike, dan kita masih di sup seri ya, memasak Mushroom cream soup. mushroom cream soup. Itu salah satu sup yang sangat gampang dibuat, salah satu sup yang menurut saya sangat menarik ya. My favorite. Oh, dan katanya sup kesukaan Bu Nike ini. Bikinnya gampang. Ada dua versi, ada versinya di mana kita blender mushroomnya, jadi supnya akan sangat halus ya. Ini versinya di mana masih ada isinya ya, jadi jamurnya kita cuma potong saja, terus nanti ditambahin ke supnya. Jadi ada teksturnya, ada isinya gitu loh. Should we start? Yes. Oke, pertama kali kita masak seperti waktu itu dengan alat bantuan kita. Yes. Thermomix. Untuk orang yang tidak suka masak ribet, ini that's solusinya seperti dia ya. Jadi menggunakan Thermomix adalah solusi yang sangat efisien. Yes. Oke. Awalnya onion, kita akan giling onionnya dulu. Kita potong onionnya bagi dua. Silahkan, chef, masukin. Sudah, giling aja. Udah ini aja. Udah. This is it. Tutup 4 detik, level 5. 4 detik. 4 detik, tunggu dulu. Ini temperatur, Bu. Temperaturnya dibalikin dulu. Yes. Nah, Sebentar. 4 detik, Saya kosong, kembalikan. 0. Level 5. Ayo. Udah. Bentar dulu. Nah, baru udah. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah begini cukup lah. Ya nggak mesti halus banget nanti. Nanti kita giling lagi. Sekarang waktunya kita masukin butter, kita tumis butter. Butter. Seberapa banyak? Ya, sedikit aja. Like this. Kebanyakan? Ya, segitu. Kemudian kita masak selama 5 menit pakai Faroma. Nah, kan gampang sekali ya. Kita cuman setup aja 5 ya? menit. Nah, Yes. panasnya Faroma Aroma. sampai mentok, level 1 aja. Oke, sekarang kita buka aja, pegang ini. Kemudian sekarang saatnya kita harus potong jamurnya ya buat nanti ya. Iya gitu. Nah, nanti masukin ke sini ya. Silakan. Kalau begini aja, I can manage. Oke, manage. Luar biasa. Amazing. Kita teamwork di sini Bu Nike, Yes. kenapa suka makan mushroom soup? karena gurih, terus easy to digest, Easy to digest. dan biasanya nothing can go wrong with mushroom soup. Nothing go wrong with mushroom soup. Ya, karena if something goes wrong, you don't know how to fix it. Jadi kan umum ya ketemu mushroom soup di berbagai tempat, walaupun ya maksudnya nggak semuanya enak juga sih. So at the end juga you need to know how to make it ya. Iya, sebenarnya masak itu gampang ya, prosesnya kurang lebih kan sama. Ini kan kita masak sup pakai Thermomix, kurang lebih step-stepnya sama ya. Ini sup yang traditional western soup yang simple ya, tidak terlalu ribet, cuman bahannya yang beda-beda ya. Oke, kita masih ada 2 menit, 2,5 menit, udah sangat wangi ya, gurih wanginya. Nah, nanti setelah ini selesai, baru nanti kita masukin tepung ya. Tepungnya ini untuk mengikat liquidnya nanti supaya. Question, kalau kita masak dengan mushroom itu perlu dicuci dulu nggak? Good question. Biasanya mushroom nggak usah dicuci, kita sikat aja atau pakai tisu. Kalau sudah kulitnya sangat hitam misalnya, kita kupas. Kulit luarnya aja dikupas seperti ini nih. Nih, seperti ini ya. Oh, Jadi tipis gitu ya? ya tipis. Biasanya dia bisa lepas sendiri kalau kita lihat gini. Oke. Ya, dia bisa lepas sendiri. Ya, kita buang aja. Kalau dia udah agak hitam ya, kan otomatis di bawahnya dia putih gitu ya nggak. Iya, Tapi iya. rata-rata mushroom kita beli di supermarket biasanya sudah bersih ya nggak. Dia hitam kalau udah kelamaan ya nggak. Dia jadi hitam. Kalau udah kayak gitu masih Kalau bisa kita diproses cuci nggak? pakai air dia cepet hitam nanti. Kecuali kita langsung proses ya. Jadi kalau udah mulai basah, lembek-lembek itu nggak usah dipakai kali ya? Tergantung, kadang-kadang tuh karena luarnya aja basah juga suka hitam gitu ya nggak, atau misalnya kena condensed water dia suka hitam. Tapi kalau dikupas nggak apa-apa dia, jadi nggak mesti selalu dibuang, pun masih bisa dipakai kalau bikin kaldu ya. Kalau punya jamur sisa, bikin misalnya kaldu ayam atau apa, masukin aja jamurnya ke situ, kasih aroma dan rasa yang enak ya. Oke. Udah mau selesai ya? Masih Ya 1 50 menit lah kurang lebih. Oke. seconds. Nanti setelah ini selesai, setelah udah kita tumis bawangnya dalam butter, kita kasih
tepung ya. Ini biasanya kalau di classical cooking, kalau kita bikin cream soup atau misalnya bechamel ya, itu biasanya butter dengan tepung. Butter dipanasin atau misalnya onion ditumis pakai butter, terus kasih tepung, diaduk rata, lalu dikasih, kalau bechamel biasanya dikasih susu ya. Kalau velouté biasanya dikasih stok. Dan itu sebetulnya kalau di conventional cooking, tapi di conventional cooking biasanya ada peraturan. Kalau kita bikin velouté atau bechamel itu kan yang namanya butter sama, matiin dulu, yang namanya butter sama tepung itu istilahnya roux namanya, R-O-U-X ya. Roux itu kalau kita campur melted butter dengan tepung. Nah kalau roux-nya anget atau panas, biasanya susu atau stoknya harus dingin. Kalau seandainya roux-nya dingin, kita bisa bikin roux, kita diemin, tiba-tiba udah dingin. Kalau kita mau campur dengan susu atau stoknya yang harus anget. Oke, Ya. jadi It's harus always berlawanan. Berlawanan, betul. Oke, ini sudah. Kita lihat, oke, this is nice, sudah layu ya. Sekarang kita kasih tepung. Tepung ini 1 sendok, sebenarnya 2 sendok. ya untuk mengikat nanti stoknya ya. Ditutup lagi, diaduk aja. Diaduk lagi sekitar, kita aduk sekitar 10 second. 5. Oke. Udah, coba lihat. Nah, udah kecampur kan? Udah kecampur. Nah, Ya. sekarang kita masukin air, susu yang lain-lain gitu ya. Kalau nggak punya kaldu, kita pakai air aja ya. Ini kita masukin, airnya kan dingin nih. Ya. Oh ya. Airnya sekitar 500 ya. Sebetulnya kita juga di dalam Thermomix ini kita juga bisa timbang ya. Tapi karena saya tahu ini sekitar 600 cc ya. Jadi saya masukin 500, saya tinggalin sedikit lah di dalamnya. Jadi ini emang bener-bener Dia ada timbangannya juga ya. komplit ya, bisa Komplit. sauteing, bisa motong, dari mulai motong, Ya. blending, Betul. kemudian nimbang ingredients juga. Oke. Kalau susu sekitar 2,5. Ini saya tunjukin caranya begini. Kalau kita mau timbang ya. Gimana? Ini kita swipe. Terus di sini ada timbangan ya. Kita pencet ke timbangannya. Nah, keluar timbangannya nih. Oke, sekarang saya nolkan dulu. Ini 0. Oke. Sekarang kita kasih 250. Kita kasih 250. 100, 150, 170, 230. Itu ritme more bit. Dah, Iya. nggak apa-apa lah. 260. Lebih dikit. Oke. Krim juga kita bisa kasih nanti lagi lah kalau perlu. Biasanya kalau krimnya separuhnya susu, Jadi 120. 100. Iya. Ingat ya, di sini krim itu biasanya kalau kita di dalam sup atau dalam saus dia mengentalkan sausnya. Tapi gitu pun tepungnya ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan terlalu banyak krim, jangan terlalu banyak tepung kalau ketemu krim. Takutnya nanti terlalu kental. Kita boleh kasih chicken powder dikit karena kita pakai air ya. Kasih chicken powder dikit. Kasih garam sekarang. Oke. Tutup, terus kita bikin sausnya. Sebenarnya kita bikin velouté-nya nih sekarang. Oke, sekarang kamu kira-kira masukin 8 menit, 100 derajat, reverse 2. 100 derajat. 100 derajat, reverse. Ini pencet di sini ada reverse-nya. Nah, ini ada pencet reverse-nya, pencet. Nah, terus 2. Reverse itu artinya itu kalau kita ikutin jam, itu berarti Anti-clockwise. blade-nya yang Oke. motong, ya enggak. Tapi anti clockwise itu biasanya tumbulnya Yang tumpul yang ya. putar ya. Jadi tidak akan memotong. Jadi di sini kan onionnya sudah lumayan tadi halus kan. Oke, kita tunggu aja 8 menit sampai dia sudah cukup, baru kita nanti masukin mushroomnya. Oke, ini masih ada 20 detik. Nah, pas ini udah selesai, kita lanjut dengan suhu yang sama, level yang sama, tapi kita tambahin mushroom. Mushroom udah selesai nih. Ting tung. Oke, matiin aja dulu, matiin. Oke. Nah, ini sebetulnya bisa aja diisi aja. Masukin aja ke sini. Masukin aja ke sini mushroomnya semuanya. Saya kasih 5 menit ya. 5 menit. Ini jadi inget kalau lagi lomba 17-an dulu deh. Itu ya. Lomba masukin kayak gini. Oke. 5 Coba lihat menit ke ya. dalam. Mau muter dia pelan-pelan dia. Iya.
karena isinya banyak. Nah, baru yes. dia muter nih. Jadi ada 5 menit ya. Ini reverse ya. Ini reverse supaya jamurnya nggak kepotong. Oke, supaya gaya saya lebih afdol seperti seorang chef dong. Saya juga harus melengkapi. Baik, sekarang saya siap untuk chop parsley-nya. Itu garnish Oke. kali. Saya ingat-ingat itu harus begini ya. Iya, Wol. Posisi tangan ya. Iya, Wol. Oke, baik. Ini semuanya? Nggak usah. You sure? Cukupnya segitu aja cukup. Kan buat di atasnya aja nanti. Nah, tadi kan kita kasih tepung ya di dalam ininya. Tepungnya untuk mengentalkan supnya ya. Kalau kita masak mushroom atau jamur itu sebutnya 90% itu Terdiri cairan, dari? air. Jadi sebetulnya kalau kita ingin supnya agak kental atau konsistensinya sedikit kental, jadi tepungnya dikasih lebih banyak lah, ya nggak? Oke. Dari biasanya, karena pas kita masukin jamur Menjadi cair lagi ya. menjadi cair lagi karena banyak keluar liquidnya ya. Berarti kita tambahin. Sudah, nggak apa-apa. Oh, Tadi udah. saya memang udah tambah tepungnya lebih banyak. Sebetulnya juga supnya nggak usah kental banget ya. Namanya juga cream soup ya, sesuai selera masing-masing. Tapi ya. juga enakan kalau lebih Cair kan? ngikat Ya, daripada cair banget. tapi ya memang harus ngikat. Tapi jangan terlalu kental juga gitu Yes. loh. Ya, jadinya berat kan. Jadi, Apalagi kalau sudah kita cukup? mau supnya itu menjadi salah satu appetizer dalam course gitu loh. Ya, Dari set betul. menu course. Boleh lebih halus, Bu? Baik. Oh, masih Terima kurang kasih halus banyak. ya. Kurang halus Baik. deh. Standarnya. Sorry. Baik. Waktu Anda tinggal 10 detik. 5, 4. Ini masih belum segini. Belum lah. Ya ampun. Cepat, Oke. cepat. Angkat tangan. Cek. Itu biasanya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, sebenarnya kayak gini nih. Mau coba? Mau dong. Coba. Nih. Principle of cooking harus always tasty. Pegang. Kurang garam mungkin? A little bit. Little bit. Oke. I think I'm gonna like this soup. Of course. You're gonna like this soup. 30 detik. Terus tetap. Oke. Kita ngaduk aja sih sebetulnya nih. Jadi emang nanti potongannya emang besar-besar gitu Besar-besar gitu ya supaya ada teksturnya ya. Tapi kalau seandainya kita ingin dia halus, kita tinggal blender aja. Jadi kita levelnya naikin level 8 9. Cuman akhirnya supnya warnanya berubah jadi abu-abu gitu loh. ya. Ya. Iya, betul. Kalau mushroom cream soup kan biasanya agak abu-abu ya, warnanya abu-abu gitu loh. Oke. That's enough. Kita cicip dulu. Very good. Very good. Oke, Bos. And next. Dorong dulu ininya. Saya kasih itu dulu, mangkok. Oke. Jadi saya masukin ini ke sini ya. Ya, masukin aja. Oke. Kita tinggal plating. Good. Nih, ada caranya nih. Kalau di Thermomix ada yang namanya steam basket ya, seperti ini. Ini ada banyak gunanya, kita bisa steam sesuatu di sini ya, misalnya kentang apa gitu ya. Nanti sambil masak airnya di bawah ini bisa nyetim, atau kita bisa pakai ini untuk saringan. Ini pasang begini, saya tinggal keluarin supnya, jadi mushroomnya nggak ikut. Nah seperti ini, kemudian kita buka, terus kita kasih mushroomnya di atasnya seperti ini. Nah kalau seandainya mau lebih kental lagi, tinggal tambah tepung di awalnya ya. Tapi saya sukanya gini, ini rasanya lumayan kuat, I think it's okay. light tapi tetap creamy. Yes. Ya, Then I add the parsley. Kasih parsley, puter, nggak cuma di satu tempat. Nah seperti ini, beautiful bos. Yes. Thank you chef. So here is my mushroom cream soup. Ala chef Nika. Oke, moment of truth nih. Coba lihat apa yang isi saya masak nih.
enak. I'm out. Very Okay. good. I never thought that cooking is so easy. Jadi menyesal nggak dari dulu-dulu masuk dapur bahwa ternyata saya bisa bikin masakan seenak ini. Gitu. Jadi besok-besok pasti saya mau masak lagi. So, see you on the next soup series. Dan untuk sekarang saya mau lanjutin makan ini. Until next time. Saya Nico Kurnia and I'm out.